Pada Senin pagi di Mabes TNI Cilangkap, Jakarta Timur, TNI Polri juga menggelar acara gelar pasukan yang bernama Operasi Tribrata Jaya 2024. Gelar pasukan ini dalam rangka pengamanan kunjungan Paus Fransiskus dan event internasional Sustainability Forum 2024 di Jakarta. Apel pasukan gabungan ini dilakukan agar setiap personel ini juga tentunya bersiap dengan segenap agenda yang saat ini akan digelar dalam beberapa hari ke depan. TNI sendiri pemirsa juga sudah menyiapkan ada sekitar 4.300 personil gabungan dan Polri telah menyiapkan 4.730 personil yang akan dibagi dengan tugasnya masing-masing. Nantinya juga akan dilaksanakan pengalihan arus lalu lintas dan ribuan kantung parkir pada saat pelaksanaan misa bersama serta 1.400 kendaraan untuk para jemaat yang diperkirakan akan mencapai 86.000 jemaat. Karena diperkirakan untuk misa yang akan dilaksanakan pada tanggal 5 September di Gelora Bung Karno akan ada sebanyak 90.000 umat yang menghadiri dan juga mengikuti misa pada tanggal 5 September. Pasukan TNI yang digelar di operasi ini sekitar 4.300 dengan standar kekuatan alutsista yang sudah ada basicnya. Ini tentu disesuaikan dengan kehadiran selain paus tadi kan kita sampaikan ada bersamaan waktunya dengan ada kegiatan International Sustainability Forum yang akan menghadirkan beberapa pejabat. Kekuatan anggota Polri yang tergelar sebanyak 4.730 orang. Kita melibatkan mulai dari preemptif ya, tergelar dalam satgas preemptif sampai dengan anti teror juga. Kita libatkan semua. Kemudian yang berikutnya, kita sudah melaksanakan koordinasi. Yang pertama dengan kepanitiaan dari KWI yang bertanggung jawab terhadap kedatangan atau kunjungan paus. Dan pemirsa, kembali kita melihat suasana terkini di Bandara Internasional Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten. Kalau kita lihat ini tampaknya rombongan sejumlah pengawalan ketat yang tadi sudah diinformasikan ini tampaknya sudah bersiap yang juga akan menyambut kedatangan dari Paus Fransiskus. Seperti yang sudah tadi diinformasikan oleh rekan kami Celia, pemirsa, bahwa kedatangan Paus Fransiskus memang jadwal mulanya adalah pukul 11.30, namun informasi yang kemudian disebutkan kedatangan ini sempat dipercepat, jadi pada pukul 10.55. Namun hingga saat ini sepertinya kita melihat sebentar lagi rombongan Paus Fransiskus ini akan landing atau tiba di Bandara Internasional Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten, dan bahkan pemirsa kita ketahui informasinya Paus ini tidak menggunakan jet pribadi, namun hanya menggunakan pesawat komersil biasa. Ini juga bisa kita maknai sebagai ketokohan Paus yang memang mencerminkan sifat yang sederhana dan juga tentunya tidak menggunakan rombongan secara khusus. Namun memang jika kita lihat, nah ini dia adalah suasana yang sudah disebutkan oleh rekan kami Celia. Ada sejumlah penyambutan tentunya dari Indonesia sebagai negara pertama yang dikunjungi oleh Paus Fransiskus di kawasan Asia Pasifik. Nanti akan ada penyambutan dari perwakilan pemerintah Indonesia, Menteri Agama Yakut Khalil Qomas, dan juga tentunya segenap perwakilan dari kedutaan dan juga dari pemimpin gereja Katolik. Selain itu juga pemirsa, Paus yang kemudian berangkat menggunakan rombongan pesawat komersial maskapai Alitalia, ini dikelola oleh Ita Airways dan juga ini membawa rombongan Paus dari Bandara Internasional Fiumicino tepatnya pada Senin 2 September 2024 dan dijadwalkan akan tiba pada hari ini. Dan kita ketahui ada sejumlah agenda yang nanti akan dilakukan dalam lawatan Paus Fransiskus di Indonesia mulai dari tanggal 3 hingga 6 September. Khusus untuk hari ini
Paus akan beristirahat langsung dari Bandara Soekarno-Hatta, ini akan langsung menuju ke Kedubes Vatikan untuk beristirahat. Dan ini dia pemirsa, kami hadirkan untuk Anda, ini adalah penerbangan dari Paus Fransiskus dengan nomor penerbangan IT Y4000 yang tampaknya kita lihat sudah sampai di Bandara Internasional Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten setelah sebelumnya menempuh perjalanan yang cukup jauh mulai dari hari Senin berangkat dari Italia, kini tiba di Indonesia sebagai negara pertama di kawasan Asia Pasifik yang akan dikunjungi oleh Paus Fransiskus. Yang kita ketahui pemirsa, Indonesia ini bukanlah negara dengan mayoritas agama Katolik. Namun Indonesia terpilih sebagai negara pertama sehingga ini disebut kunjungan apostolik dari Paus Fransiskus ke Indonesia. Bahkan ada sejumlah agenda yang juga nanti digelar, mulai dari esok hari Paus akan bertemu dengan Presiden Republik Indonesia Joko Widodo untuk melakukan tentunya kunjungan kenegaraan dan bertemu dengan sejumlah perwakilan tamu-tamu besar lainnya tentunya di Istana Negara dan juga Istana Merdeka. Paus juga nanti akan memberikan pidato suci di Istana Negara. Selain itu juga tentunya kunjungan ke Gereja Katedral dan pada hari selanjutnya Paus ini juga bahkan akan berkunjung ke Masjid Istiqlal Jakarta pemirsa. Masjid Istiqlal ini tentunya adalah bangunan bersejarah yang dipilih oleh Paus untuk berkunjung dan juga melihat terowongan silaturahmi, merupakan terowongan yang dibuat untuk mempersatukan antara Gereja Katedral dan Masjid Istiqlal. Sesaat lagi pemirsa, kita tentunya akan menantikan detik-detik kedatangan Paus Fransiskus. Tetaplah bersama kami di program khusus Paus Fransiskus di Indonesia.